saya Farham dari kelompok 5 bersama Bapak Mumu. Saya akan mewawancari Bapak Mumu ini untuk tugas PKWU. Boleh minta waktunya Pak? Oh iya. Yang pertama Pak, bisakah Bapak bisa bercerita tentang Bapak sendiri? Insya Allah bisa. Silakan. Saya sebagai pedagang tanaman hias, merangkap petani bunga. Saya awalnya alhamdulillah dari bekerja di orang lain. Istilahnya saya ikut kerja di orang lain sampai sekitar 13 tahunan. Alhamdulillah saat dari 13 tahun itu sampai sekarang saya bisa mandiri. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak bisa sejak kapan mengendalikan perusahaan ini? Saya awalnya di tahun 80 itu ya saya kerja dulu di orang lain karena berhubungan tidak punya modal. Istilahnya saya mengumpulkan modal untuk membeli lahan sedikit-sedikit untuk bertani. Setelah bertani agak lumayan berkembang, itu bisa dikumpulkan, istilahnya bisa membeli tempat jualan, Bisa upgrade ya Pak? ya alhamdulillah gitu sampai saya berusaha untuk komunikasi kemana-mana, istilahnya untuk mencari pasar yang untuk penjualan itu. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Dari luar itu saya sendiri berjalan dengan waktu, akhirnya dikenal, akhirnya saya bisa mendirikan perusahaan yang lumayan lah ya bisa itu kan bisa menafkahi anak saya yang sampai saat ini. Anak saya ada 4, yang paling gede lulusan Polman, yang kedua lulusan Polban, yang ketiga lagi di Tenas, yang keempat di Kebidanan. Ya alhamdulillah gitu bisa mencukupi untuk keluarga gitu lah. Terus kenapa Bapak di perusahaan ini Pak? Karena awalnya saya kerja di orang lain, kebetulan istilahnya di bidang tanaman. Sama. Ya, karena saya nggak mau mencari lagi yang lain karena saya awalnya nggak punya modal. Ya. Kedua, yang pahamnya itu di bidang ini gitu, di bidang tanaman. Akhirnya kita rintis aja yang ada gitu. Udah dapat ilmu gitu ya Pak? Alhamdulillah, karena saya awalnya bekerja, jadi ilmunya dari situ. Gitu. Terus kalau biaya produksinya gimana Pak? Kalau awalnya saya jujur modalnya saya pinjam, setelah berhasil saya kembalikan. Setelah itu di tahun 2012-an ada program UMKM itu, ya saya alhamdulillah dibantu sampai 2016 ya alhamdulillah dari situ ada kenaikan sampai saat ini ya alhamdulillah saya bisa berjalan gitu. Terus yang ini Pak, gimana biar Bapak ya ngembangin perusahaan ini terus bisa mampu bersaing sama yang lain Pak? Nah saya kalau masalah untuk menyeimbangkan itu karena saya mencari pasar, ya istilahnya kalau di bidang ini teh silaturahmi, banyak silaturahmi. Saya awalnya bergabung dengan PT Wika, jadi banyak ikatan gitu ya Pak? Ya akhirnya dari pertanian saya sendiri bisa dijual langsung ke konsumen yang
ditata juga gitu kayak sebagai taman, kayak di apartemen, di hotel gitu. Ya alhamdulillah dari situ jadi saya mendapat pasar. Jadi istilahnya untuk hasil tani saya bisa dijual ke pasar langsung sendiri gitu. Kayak Soekarno Pujo, kayak yang Hotel Braga gitu, apartemen di sini di Jalan Tera. Ya alhamdulillah saya menjaga kepercayaannya dengan istilahnya kejujuran. Ya akhir yang paling utama itu. Jadi walaupun kita kemana-mana, yang penting jujur. Masalah saing harga itu kan kita relatif, ada yang murah, ada yang mahal. Mungkin servisnya yang harus diitukan. Yang penting jujur ya. Jujur yang Oke. penting. Kalau kelebihannya apa Pak? Kalau kelebihannya saya kalau sama konsumen alhamdulillah sampai saat ini belum pernah mengecewakan. Sebagai contoh gini, saya membuat taman Ya. di tempatnya yang teduh. Tanaman itu ada yang kuat di teduh, ada yang kuat di panas. Jadi saya bilangin aja jujur ke konsumennya, Oh, Pak, ini tanaman ini nggak bakalan hidup kalau di tempat teduh. Kemungkinan hidupnya itu mundur kayak orang sakit gitu, drop gitu. Nah saya kalau udah dibilangin secara jujur, mau silahkan, nggak mau juga saya nggak apa-apa kan, jadi nggak keberatan, udah dikasih tahu, udah disampaikan gitu. Ya alhamdulillah dari situ kepercayaannya, jadi akhirnya konsumen saya itu malah lebih percaya. Silakan aja atur dengan yang baik, yang penting jangan sampaikan tanamannya kisaran di 2-3 bulan ke sana sampai udah mati, udah rusak. Misalnya kalau misalnya dipaksakan tanaman yang udah nggak memungkinkan, pasti akhirnya jadi rusak. jadi drop ya Pak. Iya betul. Kalau kekurangannya apa Pak? Sebetulnya kalau sampai saat ini alhamdulillah kalau kekurangan banyak gitu ya. Soalnya kalau namanya orang udah segini pasti kurang gini, kurang Iya, gini. nggak ada yang sempurna ya kan Pak? Betul. Saya sekarang ya mungkin yang dibilang kekurangan itu masalah yang kerja. Ya karena yang kerja itu banyak orang, tapi sulit yang untuk memahami di bidang ini. Oh. Karena sentuhan tangan itu beda-beda. Beda-beda. Ya, misalnya ada orang yang mau kerja, gajinya udah cocok, udah deal, cuman kerjanya enggak cocok gitu. Jadi pasti saya kekurangannya di bidang itu. Yang sumber daya manusia berarti ya, Pak? Betul. Kemudian yang kendala apa aja Pak yang bisa dihadapi? Yang Kalau sering dihadapi ya Pak? Kalau kendala-kendala itu yang seringnya biasanya kalau menjadi petani merangkap di bidang pertamanan, mungkin lagi enak-enaknya tidur, ada yang misalnya ada masalah, misalnya tanaman ada yang mati, misalnya ada yang sakit, itu harus langsung respon gitu. Jadi harus gercep ya Pak? Iya betul, itu menjaga juga gitu untuk Menjaga kepercayaan. kepercayaan gitu. Kemudian yang terakhir Pak, kalau rencana Bapak 3 tahun sampai 5 tahun ke depan gimana Pak? Kalau saya untuk kedepannya, saya juga kan awalnya saya kerja di orang lain, pinginnya saya punya yang kerja untuk meneruskan generasi saya ke depan gitu. Oh. Sekarang jadi istilahnya tadinya saya ada ilmu dari orang lain, saya amalkan lagi ke orang lain gitu. Di situ saya. Biar jadi malah jariah ya Pak? Betul, lagian kan saya nggak mungkin kerja seperti ini itu sampai tua gitu. Akhirnya saya bercita-cita di mana ada orang yang pingin
misalnya kerja di saya seperti kayak gini-gini, saya pinginnya ada generasi penerus. Terus kalau tips cara merawat tanaman gimana Pak? Kalau tanaman sebetulnya kalau udah senyawa ya, kalau udah biasa, udah kayak ke orang lagi, oh tahu ini orang itu dibandingkan sama orang ya, orang itu pingin minum, akhirnya dikasih air. Sama tanaman juga kalau loyo, oh ini kayaknya kurang air disiram. Nah kalau ada hamanya kelihatan, kalau udah itu udah kebiasaan di tanaman, oh ini ada hamanya, ini harusnya pakai insektisida. Nah, Pakai obat-obatannya Pak? disemprot ya, dipupuk lagi gitu. Pasti udah tahu kalau tanaman yang kelemahannya apa, ada hamanya apa, pasti pada udah kenal kalau di bidang tanaman, kalau yang udah kebiasaan tiap hari. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Sore ini wawancara kita akhiri sampai di sini. Saya Farel. Saya Pak Mumu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai tanya. Nah, Pak, kalau cara mempelajari tanaman sama berjualan itu gimana? Kalau mau belajar tanaman, intinya dari hatinya harus hobi dulu. Semuanya dengan hobi tidak akan merasa capek, tidak akan merasa lelah karena udah hobi gitu. Kalau udah hobi, jangankan siang hari, malam-malam juga mengerjakan ke tanaman gitu. Jadi intinya kita itu harus hobi dulu. Setelah hobi baru itu dirawat dengan kasih sayang, dilihatin. Semuanya juga mungkin tidak bakalan langsung bisa gitu. Tapi cara belajar misalnya dari awal, oh ini kenapa ini tanamannya kurang subur, mungkin ini pupuknya harus dikasih nitrogennya yang tinggi, terus yang bunga, kalau mau yang bunga fosfornya yang tinggi, kalau yang penguatnya misalnya kaliumnya yang tinggi, itu harus dicari sendiri, soalnya beda-beda petani bunga yang satu sama yang lain pasti beda cara gitu, cuman tujuannya sama untuk subur. Kalau saya ya alhamdulillah, awalnya dari mempelajari itu akhirnya saya juga alhamdulillah bisa menciptakan pupuk, mau yang kayak di gromit, kayak media tanam itu, mau yang pupuk cairannya juga. Cuman itu semuanya saya berdasarkan pupuknya dari alam, jadi organik asli lah gitu. Kalau untuk penambah kayak NPK, nutrisi yang lainnya itu yang kimia itu cuman hanya untuk mengangkat aja gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak ada yang mau disampaikan Ya, untuk promosi? untuk ada semua yang untuk merintis misalnya mau di bidang kayak bertani dan sampai ke landscape, yang penting kita diawali dengan jujur aja, dibanyakan silaturahmi, karena pasar itu adanya di silaturahmi. Kalau kita punya produk tanpa pasar mungkin kesulitan, itu aja. Promosinya, Pak? Ya, promosinya saya sangat menunggu kedatangan semua konsumen di Taman Cibenying ini, karena semuanya di sini binaan saya. Binaan kebetulan saya dipercaya untuk sesepuh di sini. Mudah-mudahan yang perlu bunga jangan kemana-mana lah, ke Taman Cibenying aja, murah meriah.